bagaimana menghilangkan kebiasaan berjudi dan minuman keras. Nah, ini topik yang luar biasa karena kita tahu sekarang marak dengan judi online. Karena tahu sendiri judi itu kan membawa risiko pekerjaan, risiko keluarga. Malah tidak sedikit orang berjudi akan melarat, sengsara hidupnya. Oke, nah kita mulai. Nah, saya mau cerita pengalaman. Dulu sebelum saya masuk Islam, ya, sebelum saya menjadi Muslim, saya punya kebiasaan bahwa tiap malam itu harus minum minimal 2 botol minuman keras. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya bisa tidur. Karena kalau tanpa minum minuman keras, saya agak sulit tidur karena kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa, solawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalin, selamat pagi kami ucapkan. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tanpa kekurangan satu apapun. Topik kita pagi ini di acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalin TV adalah bagaimana menghilangkan kebiasaan berjudi dan minuman keras. Nah, ini topik yang luar biasa karena kita tahu sekarang marak dengan judi online. Ya, bagaimana kita sekarang menghilangkan kebiasaan itu? Karena tahu sendiri judi itu kan membawa risiko pekerjaan, risiko keluarga. Malah tidak sedikit orang berjudi akan melarat, sengsara hidupnya. Oke, nah kita mulai. Jadi menghilangkan kebiasaan berjudi dan minuman keras memang membutuhkan tekad kuat dan usaha yang konsisten. Nah, ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa membantu. Ya. 1. Sadari dampak negatifnya. Jadi renungkan bagaimana kebiasaan ini mempengaruhi hidup Anda, baik secara finansial, kesehatan, maupun hubungan sosial. Catat kerugian yang sudah Anda alami agar semakin sadar bahwa kebiasaan ini merugikan. Nah, ini cara pertama. Jadi, kita tahu bahwa judi itu akan mempengaruhi hidup. Baik secara finansial, kesehatan, maupun dukungan sosial. Orang yang kebiasaannya main judi, maka otomatis kesehatannya juga akan terganggu. Apalagi finansialnya, keuangannya. Dan orang yang suka main judi cenderung bergaul dengan sesama penjudi. Jadi, ini hal yang buruk ya. Nah, kita diminta untuk catat kerugian, ya, catat kerugian yang sudah dialami. Jangan catat kemenangan, ya, jangan catat keuntungan, catat kerugiannya biar kita tahu berapa kita sudah habis karena judi. Ya, ini cara pertama. Nah, kemudian cara kedua, buatkan niat dan komitmen kuat. Temukan alasan utama mengapa Anda ingin berhenti, misalnya untuk kesehatan, untuk keluarga, atau masa depan yang lebih baik. Jadi kita harus tentukan alasan utama kita apa. Kenapa kita berhenti berjudi? Nah, ini bisa menjadi motivasi. Kemudian buat komitmen tertulis dan bacalah setiap hari agar terus mengingat tujuan Anda. Berarti setelah ditulis, dibaca setiap hari komitmennya. Bahwa saya berjanji tidak akan berjudi lagi karena, atau tidak akan minum-minum keras lagi karena ini merugikan kesehatan saya. Akan menyebabkan saya bangkrut misalnya. Nah, ini dibaca terus tiap hari supaya kita ingat gitu. Nah, ini cara yang kedua. Cara ketiga, hindari lingkungan yang memicu kebiasaan ini. Jauhi tempat-tempat seperti kasino, bar, atau lingkungan yang mendorong Anda berjudi atau minum minuman keras. Nah, kalau dulu memang kita berjudi perlu pergi ke kasino, ke tempat judi. Tapi sekarang judi datang ke rumah. Nah, kita nggak perlu kemana-mana. Kita cukup di rumah saja, kita duduk, kita tiduran, atau kita di teras rumah misalnya, kita main judi online.
Jadi di mana aja bisa. Sekarang makanya di episode lalu juga kita sudah sampaikan bahwa sekarang maksiat itu datang ke rumah. Melalui apa? Melalui media sosial. Nah, makanya judi online begitu menjamur. Banyak orang yang terjerat hutang. Ada yang malah bunuh diri karena tidak kuat ditagih. Ini juga jadi satu problema. Nah, ini kita diajarkan bagaimana caranya. Hindari teman yang memiliki kebiasaan serupa dan cari lingkungan yang lebih positif. Nah, biasanya penjudi itu bergaulnya dengan sesama penjudi. Nah, kita jauhi lingkungan itu. Kita coba bergaul dengan yang lebih positif. Misalnya, kita bergaul dengan ulama misalnya. Ya, janganlah bergaul dengan ulama kalau memang kebiasaan ini tidak bisa menjadi satu masalah buat diri kita. Nah, ulama biasanya menasihati. Harus ingat segala macam dan mungkin diajarin juga untuk mengaji, mendalamin agama. Nah, ini kan positif. Ya. Atau daripada uangnya habis buat berjudi, ajak istri dan anak jalan atau ajak suami dan anak jalan. Karena sekarang gini, berjudi ini bukan hanya terhadap akibatnya ke para pria, perempuan juga sekarang banyak yang berjudi, anak-anak juga berjudi. Nah, ini perlu diawasi lebih ketat. Oke. Yang keempat, ganti dengan kegiatan positif. Ya, temukan hobi baru seperti olahraga, membaca, atau bergabung dalam komunitas yang mendukung perubahan positif. Ya, mungkin salah satunya Anda bergabung dengan yayasan yang mungkin khusus memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan terpuruk misalnya. Yayasan yang mengurusi anak yatim misalnya. Atau yayasan yang mengurusi mualaf. Ini juga bisa sedikit banyak akan mengurangi kebiasaan itu. Gitu. Nah, ini jadi kita diminta ganti dengan kegiatan positif. Jika merasa stres, coba kelola dengan cara sehat seperti meditasi, jalan-jalan, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Nah, sebetulnya bagi umat Islam, ini sebenarnya mudah diatasi. Karena dengan kita sholat, dengan kita zikir, insya Allah kita akan dijauhkan. Atau kita bisa mengatasi keinginan berjudi atau keinginan minum minuman keras. Nah, saya mau cerita pengalaman. Dulu sebelum saya masuk Islam, ya, sebelum saya menjadi Muslim, saya punya kebiasaan bahwa tiap malam itu harus minum minimal 2 botol minuman keras. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya bisa tidur. Karena kalau tanpa minum minuman keras, saya agak sulit tidur karena kebiasaannya. Karena terbiasa, karena kerjanya di mana? Ya kerjanya di kasino. Otomatis ya pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nah, ketika sudah tidak bekerja di sana, ya saya harus menghabiskan minimal 2 botol. Tapi begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya menjadi Islam, ya selanjutnya menjadi Muslim, ternyata itu tanpa dipaksa pun akhirnya berubah. Nah, sekarang alhamdulillah tidak perlu minum lagi untuk supaya bisa tidur. Dengan zikir, dengan sholat yang tepat waktu, ya tentu dengan mengaji juga. Ya, ini kurang lebih pengalaman saya secara pribadi, saya sudah ngalamin gitu. Oke, ini sekarang yang kelima. Atur keuangan dengan lebih baik. Jika kebiasaan berjudi membuat Anda boros, buat anggaran keuangan dan simpan uang di tempat yang sulit diakses. Nah, ini sebetulnya juga bukan satu solusi yang bagus karena segala sesuatu juga tergantung kita ya. Mau simpan di mana kek kalau orang sudah emang maunya judi, maka akan dicari gitu loh. Nah, itu sudah semacam apa sih, semacam edit ya. Jadi udah seperti kebiasaan, seperti membutuhkan. Kalau tidak nggak nyaman gitu loh. Nah, ini juga harus diatasi. Tapi insya Allah kalau kita berserah diri pada Allah, moga-moga Allah bisa rubah. Ya, sama seperti saya dulu suka minum, ternyata bisa selesai tanpa minum. Bisa diatasi. Oke. Minta bantuan keluarga untuk mengelola keuangan agar tidak tergoda menggunakan untuk berjudi atau membeli minuman keras. Ya, artinya memang tidak boleh ada uang di kantong berlebih. Karena itu menggoda. Gitu. Nah, contohnya, kita tahu bahwa sekarang ini zaman modern. Kita sering ditawarkan kredit card ya. Jadi kartu kredit bentuknya cuma seperti kartu nama, plastik, bisa digunakan berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta, malah miliaran. Nah, itu juga berbahaya.
Kalau kita tidak bisa kendalikan, maka kita maunya belanja terus. Nah, belanja itu sebetulnya juga termasuk satu keterikatan yang tidak baik. Ya, makanya coba sedekah. Nah, dengan sedekah moga-moga Allah bukakan uh, jalan, diberikan arahan supaya kita bisa berhenti dari kebiasaan itu. Oke. Atau kita titip kepada keluarga. Nah, biasanya kalau laki-laki yang sudah suka berjudi memang sulit ya, atau perempuan suka berjudi, dia akan marah-marah kalau ditahan uangnya. Nah, ini juga ada satu cara yang mungkin lebih efektif, mungkin perlu dicari gitu. Nah, ini cuma secara umum saja. Oke, yang ketujuh, jika sulit jangan ragu mencari bantuan profesional. Nah, ini yang dilakukan di negara-negara maju. Orang yang kena dengan minuman keras, biasanya dia tuh ada satu konseling ya, rame-rame itu semuanya termasuk peminum berat gitu. Nah, di situ mereka saling saling cerita pengalaman, ya, kemudian itu diatasi dengan bimbingan, ya, dengan dukungan, itu biasanya bisa. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mencari bantuan profesional, ya, psikolog, konselor, lembaga rehabilitasi. Nah, itu kalau udah parah sekali gitu. Kemudian mereka memiliki strategi yang bisa membantu Anda mengatasi kecanduan dengan lebih efektif. Ya, sebetulnya kalau kita bilang kecanduan bukan hanya judi, bukan hanya minum keras. Belanja juga bisa kecanduan. Belanja di mall, ya. Termasuk kecanduan juga akan menjadi satu keterikatan gitu loh. Cuma itu gak sedahsyat kalau judi sama minuman keras gitu. Oke. Nah, yang paling penting adalah berdoa dan mendekatkan diri pada agama. Ini yang sebetulnya solusinya. Gitu. Solusi yang betul-betul mendasar. Yaitu banyak orang merasa lebih kuat saat mereka mendekatkan diri pada ajaran agama dan spiritualisme. Jadi artinya bagi kita umat muslim sebetulnya solusinya banyak. Ya, artinya kita berzikir, kita berdoa, kita sholat yang benar, itu juga akan membuat kita pulih sebetulnya. Nah, di Al-Quran sendiri juga sebetulnya udah banyak contoh gitu, yang diberikan. Jadi marilah mendekatkan diri pada Allah itu adalah cara yang terbaik dan tidak bayar. Kalau kita ke psikolog kan harus bayar, ke lembaga rehabilitasi juga harus bayar. Nah, ini yang tidak bayar diberikan, yaitu apa? Ya, kita mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada Allah. Kita belajar, kita bergabung dengan orang-orang yang nggak punya kebiasaan seperti itu, yang nggak punya kecanduan hal-hal yang negatif. Nah, ini akan sedikit banyak akan mulai pelan-pelan secara proses itu akan menyembuhkan. Oke, jadi intinya adalah kita luangkan waktu untuk refleksi diri, beribadah, meminta bimbingan agar lebih kuat menghadapi godaan. Yang terpenting adalah kesabaran dan konsistensi. Ya, artinya kita harus sabar, nggak bisa berhenti mendadak, kecuali pengalaman saya. Jadi malamnya saya masih ke klub, besok paginya saya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, malamnya sudah tidak minum. Kenapa? Karena memang ada niat untuk berhenti. Ada niat untuk tidak mau terus-menerus seperti itu. Jadi artinya segala sesuatu juga akan dimulai dengan niat. Kita tahu bahwa niat itu sangat penting. Kita sholat pakai niat, kita wudhu pakai niat, ya kan? Kita zikir pakai niat, kita ibadah pakai niat. Tanpa niat nggak berlaku. Ya, artinya tanpa niat maka itu semua jadi sia-sia. Makanya sholat diminta harus dahulukan niat. Ya, makanya ayo kita niat, gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang simpel. Memang sih secara teori gampang kita bahas. Tapi jikalau kita mengalami kecanduan seperti itu, memang kita butuh pergelutan, butuh pergumulan dalam diri kita sendiri. Sebetulnya masalah apapun yang bisa atasi itu kita sendiri. Orang lain itu hanya bisa memberikan dukungan dan bimbingan. Kalau memang nggak ada niat untuk bisa keluar dari kecanduan ini, ya sulit juga. Ya biarpun dikunci di penjara juga tetap bisa main judi. Ada satu cerita. Ada sekelompok orang yang sangat kecanduan main judi. Nah, kalau di penjara kan nggak bisa main judi, mau nggak ada kartu, nggak ada apa-apa, ya kan? Apa yang dijadikan taruhannya? Taruhannya mijit. Jadi kalau yang kalah mijit yang menang, gitu loh. Nah, mijit kan bisa dilakukan.
Nah, tapi cara judinya gimana kalau nggak ada kartu? Cara judinya dengan meludah. Orang yang meludah paling jauh dia yang menang. Nah, itu juga bisa dijadikan judi, bayangin. Itu saking kecanduan beratnya terhadap judi. Nah, kalau minuman keras tahu sendiri. Minuman keras itu lama-lama badan kita keracunan. Keracunan alkohol namanya. Makanya banyak yang meninggal karena minum minuman keras. Ya, itu banyak terjadi. Nah, di Islam sendiri diharamkan untuk minum minuman keras. Khamar itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu merusak jiwa, merusak badan kita. Jadi kalau kita ikutin ketentuan daripada agama, kita manut, kita takwa, ya, kita pelajari. Sebetulnya hidup ini simple. Hidup ini cuma beribadah sama Allah dan mencari amal. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Betul nggak? Nah, sama seperti yang kami lakukan sekarang. Untuk apa kami cuap-cuap? Ya, artinya kami mencoba untuk berbagi. Nah, dengan bahan-bahan yang sederhana, hanya mengingatkan. Artinya ini juga merupakan satu amal. Nah, alhamdulillah kami sudah lihat bahwa subscriber kami ini yang menonton ini sampai ke Singapura dan Malaysia acara ini. Alhamdulillah menjadi manfaat. Jadi oleh karena itu, bagi penonton yang belum subscribe, belum komen dan like, kemudian share, kami minta partisipasinya untuk segera subscribe, comment and like dan share. Ya, kami sangat mengharapkan bahwa channel ini bisa tetap terus berkembang. Kami juga buka kesempatan bagi subscriber, penonton, pemirsa, para muslim yang mau berdonasi. Kami juga udah siapkan rekeningnya, rekening untuk donasi. Nah, donasi ini kami manfaatkan untuk meningkatkan kualitas daripada acara ini. Mungkin kami nanti akan setelah donasinya cukup, dananya cukup, kami akan membuat gerakan-gerakan seperti memberikan bantuan kepada kaum duafa misalnya. Itu bisa kita lakukan. Jadi ini menjadi channel yang bermanfaat walaupun apa yang kita bahas ini sederhana. Bukan satu pelajaran ilmu agama yang mendalam karena ini bukan bagian kita. Kami belum bisa. Ini adalah bagiannya para ulama dan para ustadz, yang para kiai yang lebih paham. Dan kita sudah banyak, ada channel Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu memang khusus membahas soal ilmu agama. Jikalau penonton di sini ingin yang lebih soft, ya, hanya sekadar bertukar pikiran, ya, nah, kami juga buka juga peluang untuk bisa konsultasi by WA di nomor telepon genggam kami, ya, yang ada di layar. Nah, bisa kontak, yaitu di nomor 0812 2657 6363. Nah, itu bisa untuk konsultasi. Ya, konsultasi by WA ya, jadi nggak pakai telepon by WA. Nah, intinya kami sediakan semuanya. Dan kami berharap juga share, disilakan share. Bahan kami boleh dipakai untuk di-share kemana-mana aja, tidak apa-apa. Kami nggak ditutup. Jadi intinya adalah ini terbuka untuk di-share ke WA grup boleh, ke komunitas-komunitas boleh, ya. Nah, jikalau ini dirasakan bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, ini kami berharap. Nah, semoga acara ini akan menjadi acara yang bermanfaat, bernilai untuk kita semua. Kami undur diri dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, untan kalimat yang belum baik, belum sempurna, maklum kami masih belajar. Semoga kita bisa jumpa lagi di topik besok, di jam yang sama, di acara yang sama, yaitu acara secangkir kopi di pagi hari. Terima kasih kami ucapkan, kami doakan semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan harus ingat, jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.